Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, semoga kalian semua sehat selalu ya. Nah, hari ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam. Materinya yaitu perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Nah, sebelum itu, kita cari tahu dulu arti dari dakwah. Dakwah adalah mengajak manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, strategi apa sih yang digunakan Nabi Muhammad dalam berdakwah? Ada dua strategi yang digunakan Nabi Muhammad dalam berdakwah. Yang pertama adalah strategi dakwah secara sembunyi-sembunyi. Yang kedua adalah strategi dakwah secara terang-terangan. Setelah menerima wahyu yang pertama, yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5, Khadijah kemudian mengajak Nabi Muhammad SAW untuk menemui Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ini adalah saudara Khadijah. Ia beragama Nasrani. Melalui Waraqah bin Naufal inilah Nabi Muhammad mengetahui bahwa beliau telah diangkat menjadi Rasul. Seusai pertemuannya dengan Waraqah bin Naufal, turunlah wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Dalam ayat tersebut, Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk berdakwah kepada umatnya. Namun, dakwahnya masih terbatas kepada sanak keluarganya. Dalam masa dakwah itu, ada beberapa orang yang bersedia menerima ajaran Islam. Mereka ini disebut dengan as-sabiqunal awwalun, yang berarti golongan orang-orang yang pertama masuk Islam. Pengajaran agama Islam ini disampaikan langsung oleh Nabi Muhammad di rumah Arqam bin Abil Arqam. Adapun as-sabiqunal awwalun ini terdiri dari beberapa golongan. Yang pertama, golongan perempuan diisi oleh istri Nabi Muhammad, yaitu Siti Khadijah. Yang kedua, golongan anak-anak diisi oleh Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga, golongan sahabat dekat diisi oleh Abu Bakar bin Abu Quhafah, dan selebihnya diisi oleh para sahabat Nabi Muhammad. Orang-orang as-sabiqunal awwalun terdiri dari Khadijah bin Khuwailid, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Haritsah, Ummu Aiman, Abu Bakar, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talhah bin Ubaidillah, Abu Ubaidah bin Jarrah, dan Arqam bin Abil Arqam. Strategi tadi disebut dengan strategi dakwah Nabi secara sembunyi-sembunyi. Setelah 3 tahun lamanya, Nabi Muhammad SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi, kemudian turun perintah untuk menjalankan dakwah secara terang-terangan. Perintah ini terdapat dalam surah Al-Hijr ayat 94 yang berbunyi, Fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin, yang artinya, maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Quran surah Al-Hijr ayat 94. Usaha pertama kali Nabi Muhammad SAW dalam dakwah secara terang-terangan adalah mengumpulkan dalam jamuan makan para kerabatnya dan orang-orang terpandang dari kaum Quraisy. Mereka ini diajak untuk menyembah Allah, berbuat baik kepada sesama, dan tidak boleh saling bermusuhan. Namun, hanya sebagian kecil saja yang menerima ajakan Nabi Muhammad. Sebagian besarnya menolak, termasuk paman Nabi yang bernama Abu Lahab. Beliau secara keras menolak, bahkan mengancam akan memusuhi Nabi Muhammad apabila meneruskan dakwahnya. Walaupun ditentang dan diancam, Nabi Muhammad SAW tetap tabah dan tidak putus asa. Nah, mungkin sekian itu saja pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.